Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan di channel biologi, dakwah melalui biologi atau dakwah melalui ilmu biologi. Namun sebelum masuk ke biologi, dakwah melalui biologinya, kita bahas dulu sedikit tentang konsep dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri, karena kita tahu bahwa biologi itu salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Kali ini kita membahas tentang apa dan bagaimana konsep ilmu itu atau konsep ilmu pengetahuan itu menurut Al-Quran. Oke, ada empat aspek yang akan kita bahas. Pertama itu tentang ilmu itu sendiri apa dan posisinya di mana. Yang kedua, apa fasilitas yang diberikan oleh Allah agar kita bisa diberi ilmu, kemudian apa sumbernya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita cara agar diberi ilmu oleh Allah. Yang keempat baru esensinya ilmu yang diberi Allah itu apa. Oke, kita masuk yang pertama, itu terkait dengan apa dan bagaimana derajat ilmu dalam artian di sini orang yang diberi ilmu itu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat ke-11. Kita fokus ke bagian ujung dari ayat yang menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ada dua pesan dari ayat tadi yang bisa kita ambil. Pertama, derajat kita, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, itu ditentukan oleh dua tadi. Yang pertama oleh iman, dan kedua oleh ilmu, gitu ya. Jadi iman di hadapan Allah, siapapun yang beriman itu kan derajatnya sama. Namun yang diberi ilmu tentu derajatnya berbeda di hadapan Allah. Nah, agar kita derajatnya dengan ilmu itu kita diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka ada hal yang harus kita lakukan dan pahami agar kita bisa dianggap atau diangkat derajatnya oleh Allah tadi. Nanti kita lihat penjelasannya. Nah, itu dia konsepnya. Yang kedua, bahwa sangat penting ilmu tadi ya, sangat penting sekali, dan bahkan Allah mengangkatnya bukan derajatnya ya, bukan hanya di dunia, juga di akhirat nanti. Kita lihat contohnya yang gampang saja, ketika kita beramal suatu amalan atau ibadah, maka harus dengan ilmu. Kalau tanpa dengan ilmu akan sia-sia. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu ya sia-sia amalannya tadi, atau mungkin kurang ya. Apalagi kalau salah, itu tentu sia-sia ilmu yang tadi. Oke, kita masuk yang kedua. Jadi apa fasilitasnya yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita layak diberi ilmu oleh Allah. Ya, Allah kasih fasilitas, yaitu adanya ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu sendiri itu adalah bisa kita lihat dari ayat surat Ali Imran, surat ketiga ayat 190. Ya, dari situ kita bisa lihat bahwa ada fakta-fakta di situ yang bisa kita lihat itu adalah sebagai dari ilmu itu sendiri. Nah, kita lihat di situ bahwa ada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Berarti apapun yang diciptakan Allah itu adalah fakta-fakta yang menjadi dasar nanti ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, apa fasilitasnya? Nah, di dalam ayat itu juga ada pesan bahwa Allah sudah memberi kita fasilitas berupa indera atau panca indera, gitu ya, dan juga akal. Nah, situ jelas terlihat itu pada ayat 190 itu. Kemudian kalau demikian, bagaimana cara mendapatkannya agar kita, bagaimana caranya ilmu itu supaya ilmu yang didapat atau ilmu itu diberi oleh Allah dan sekaligus derajat kita ditinggikan, diangkat derajat oleh Allah. Maka dalam surah Al-Imran ayat 191-nya itu dibahas bagaimana caranya, yaitu
kita harus mau tak mau agar diberi ilmu oleh Allah dan sekaligus diangkat derajatnya itu harus menggunakan, memadukan aspek iman dan aspek zikir dan fikir. Jadi ada zikir dan fikir. Ya. Zikir di sini itu dalam artian mengenal, jadi tahu, mengenal, meyakini. Nah, di sini konsepnya itu adalah rukun iman. Nah, karena yang punya ilmu itu adalah Allah dan ilmu itu diberi dengan berbagai mekanismenya tentunya ya, maka kita harus yakin bahwa Allah akan memberi kepada orang yang memenuhi kriteria begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari rukun iman ya, maaf, itu yakin dulu kita kepada Allah bahwa yang memberi ilmu itu adalah Allah, yang memiliki ilmu itu adalah Allah dan akan diberikan. Melalui perantaranya tentu kalau ke kita langsung mungkin tidak bisa ya, tapi kalau kita melalui Al-Quran dan Nabi atau sunnah Nabi, maka kita harus yakin adanya Allah dulu, kemudian adanya malaikat yang membawa atau perantara dari ilmu tadi, dan ilmu itu sendiri berupa wahyu yang diberikan kepada Nabi kita, Rasul ya, Nabi dan Rasul, dan tujuannya nanti akan semua ilmu itu akan dipertanggungjawabkan itu pada hari akhir, yaitu ya rukun iman yang kelima ya. Dan yang keenam itu adalah mengenai bahwa apapun ilmu itu ada namanya istilahnya destiny. Destiny itu artinya qada dan qadar lah kalau di dalam rukun Islam, dalam rukun iman, maaf. Dan itu menjadi dasar fondasi kita. Jadi kalau ilmu itu tidak diizinkan atau tidak diberi Allah, ya tidak akan dapat kita ilmunya. Atau kalau sesuatu yang kita amati itu tidak diizinkan oleh Allah untuk kita mendapatkannya, ya tidak akan didapatkan. Nah, konsep inilah yang mesti dan mau tak mau harus dipahami dan diaplikasikan di dalam pencarian ilmu, agar ilmu itu yang diperoleh nantinya bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, juga di sisi manusia tentunya. Nah, itu dari aspek zikir. Kemudian dari aspek fikir, nah inilah yang kita ketahui dengan istilah observasi dan scientific method atau metode ilmiah. Dan memang untuk bisa mendapatkan ilmu ya metode ilmiah adalah kuncinya, dan itu pun jauh sebelum sains barat berkembang. Para ilmuwan Islam sudah menerapkan itu, dan di Al-Quran itu dipandu ya. Nah, namun bedanya kita memadukan atau istilahnya tidak lepas dari yang namanya zikir tadi. Nah, di seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan, baik dalam rangka pencarian ilmu tadi agar diberi oleh Allah, ataupun dari aktivitas lain, kita harus dalam rangka zikir kepada Allah agar kita ditinggikan derajatnya. Oke. Nah, itu dia. Jadi harus memadukan antara zikir dan fikir. Nah, inilah sebenarnya tampak sekali jelas bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu itu. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum itu. Jadi ilmu itu satu, dan itulah yang para ilmuwan kita terapkan sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang maju sebelum Islam mundur ya. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa apapun aspek pengetahuan yang ada sekarang, itu prototipnya minimal istilahnya seperti itu, ataupun ilmunya pun yang ada sekarang itu adalah warisannya para ilmuwan kita zaman dulu. Di mana sumbernya itu ya di dalam Al-Quran, yang caranya tadi dengan memadukan zikir dan fikir. Nah, itulah yang membuat Islam jaya, ilmu pengetahuan Islam jaya pada zamannya dulu. Moga-moga kita juga bisa seperti itu ya. Kalau kita menerapkan ini ya insya Allah bisa. Nah, itu dia ya. Jadi cara memperolehnya agar ilmu itu didapat dan sekaligus ditinggikan, ya harus memadukan fikir dan zikir dan fikir di dalam pencarian atau pengamatan yang kita lakukan terhadap sumber-sumber ilmu tadi.
Nah, kemudian setelah ada satu hal yang harus kita pahami di dalam Al-Quran surah Al-Imran 190 itu juga dikatakan, bila kita bisa memadukan antara fikir dan zikir ini dalam memperoleh ilmu pengetahuan, itu baru dikatakan orang yang berakal, ya. Jadi zikir dan fikir baru kita bisa dikatakan berakal bila kita sudah bisa memadukan zikir dan fikir dalam setiap aktivitas apapun, termasuk dalam hal ilmu yang kita cari atau dalami, ya. Lalu apa esensinya, tujuannya? Nah, ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran ayat 191-nya, di ujung akhirnya. Ini adalah muara semua macam ilmu, termasuk ilmu biologi, yaitu supaya kita lebih dekat kepada Allah. Jadi supaya lebih takut kepada Allah, supaya kita lebih tunduk kepada Allah, supaya kita lebih meyakini dan melaksanakan aturan-aturan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu muara semua ilmu. Jadi intinya kalau ilmu itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, jadi ilmu yang didapat itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, berarti ilmu itu ada yang salah di dalam cara pencariannya, ya. Maka kita sama saja dengan orang-orang Barat, jadi terlepas sampai situ saja. Nanti ilmu itu tidak bermanfaat, artinya tidak akan meninggikan derajat kita di sisi Allah nanti. Nah, moga-moga bisa dipahami, bisa disimpulkan bahwa ilmu itu penting. Saking pentingnya Allah angkat derajat kita, kemudian ilmu itu diberi oleh Allah, dan kita difasilitasi untuk bisa diberi oleh Allah tadi, dan ditunjukkan juga caranya agar kita bisa diberi ilmu oleh Allah sekaligus ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Itu dulu materi kita hari ini. Kita sambung lagi di sesi berikutnya dengan tema yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.